Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai konten kreator, Abah yakin pasti pernah mendapatkan komentar-komentar yang spam atau komentar yang negatif, bahkan komentar yang mungkin komentarnya tersebut mencela atau menghujat video-video kita karena mungkin mereka tidak menyukai konten kita. Kalau komentar tersebut datangnya dari penonton alami dan mereka tidak mempunyai channel YouTube, mungkin itu hal yang wajar karena mereka tidak paham tentang kebijakan spam YouTube. Tapi kalau komentarnya tersebut datang dari sesama konten kreator yang mereka mempunyai channel YouTube, lalu kita berkomentar di video kawan kita, komentarnya tersebut spam atau menghina atau menghujat, nah itu mungkin bukan hal yang wajar lagi ya, karena kan kita tahu tentang kebijakan spam YouTube. Tata cara berkomentar di video kawan kita itu ada aturannya. Nah, maka dari itu sebagai konten kreator kita paham, janganlah kita berkomentar yang mungkin komentarnya tersebut menghujat atau menghina video-video kawan kita. Kawan kita membuat konten itu memang butuh perjuangan. Video apa saja, komentarlah sesuai dengan isi kontennya. Mungkin mereka, si pemilik channel pun akan merasa bangga apabila kita berkomentar sesuai dengan isi kontennya. Tapi kalau komentar kita, mungkin komentarnya tersebut spam, bahkan komentarnya tersebut menyinggung si pemilik video, itu jangan sampai kita lakukan ya. Biar lebih jelasnya, di sini kan kita tahu spam apa saja sih yang menurut YouTube dianggap akan bermasalah buat channel kita ya. Kalau kita buka Google Chrome, di sini Abah coba jelaskan sedikit ya biar sahabat semua paham. Di sini dijelaskan kebijakan mengenai spam, praktek penipuan dan scam. Nah, di sini Abah akan ambil tentang ini aja ya biar lebih jelas. Ini arti kebijakan ini bagi Anda, tentunya si para konten kreator ya. Nah, ini tentang spam video. Lalu Abah akan mencari tentang spam komentar. Nah, kebetulan di sini ada spam komentar ya. Coba Abah jelaskan sedikit. Komentar yang tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi pribadi dari penonton, menyesatkan penonton sehingga keluar dari YouTube atau melakukan perilaku yang dilarang seperti disebutkan di atas. Nah, apabila kita membuat atau kita berkomentar di video kawan kita, ini jangan sampai komentarnya tersebut memberikan informasi data pribadi orang lain ya. Dilarang oleh YouTube, jangan sampai dilakukan. Nah, itu untuk komentar yang mungkin dianggap YouTube spam ya. Lalu di sini dijelaskan tentang komentar yang berulang. Nah, ternyata bukan hanya konten yang berulang aja ya, komentar pun ada yang komentar berulang dianggap oleh YouTube spam. Kalau kita buka nih, komentar berulang memberikan komentar yang identik, tidak ditargetkan atau berulang dalam jumlah besar. Oh, jadi di sini dijelaskan apabila kita berkomentar di video kawan kita, komentarnya tersebut berulang kali sama kata-katanya ya. Mungkin bukan hanya satu atau dua kali, tapi sudah banyak komentarnya tersebut di video kawan-kawan kita. Komentar di channel ini kata-katanya sama, komentar di channel ini kata-katanya sama. Nah, itu akan dianggap spam karena komentar yang dianggap kok berulang ya oleh YouTube. Lalu di sini dijelaskan ya biar lebih jelas. Nah, tadi kan untuk sahabat-sahabat semua tentang spam komentar. Jadi di sini untuk sahabatku yang mungkin biar paham, komentar-komentar yang dianggap spam itu memang banyak. Tapi buat kita para konten kreator itu biasanya kalau yang komentarnya spam itu akan masuk ditahan untuk ditinjau. Seperti saling mengajak, saling sap, saling tukar view di komentar itu akan bermasalah dan akan masuk ke ditahan untuk ditinjau. Percuma kita berkomentar tapi komentarnya tersebut tidak muncul di video kawan kita ya. Hindari hal tersebut.
Nah, kalau ini mungkin untuk tentang konten pihak ketiga. Nah, di sini untuk konten pihak ketiga biar lebih jelas ya. Live streaming yang dimaksudkan untuk menstreamingkan milik orang lain dan tidak kunjung diperbaiki meski telah diberikan peringatan berulang terkait kemungkinan menyalahgunakan. Pemilik channel harus secara aktif memantau live streamingnya dan mengoreksi potensi masalah apapun secepatnya. Nah, ini pun sedikit abang jelaskan ya untuk konten pihak ketiga. Di saat kita live streaming nih, mungkin sahabat semua paham, konten milik orang lain dan tidak kunjung diperbaiki meskinya telah diberikan peringatan berulang. Jadi kita live streaming menggunakan video orang lain, kita ambil, kita live streamingkan, dan justru itu akan dianggap spam oleh YouTube ya. Pahami untuk sahabat-sahabat semua. Nah, di sini Abah cukup untuk menjelaskan tentang komentar spam, karena kalau kita jelaskan lebih lanjut tidak cukup waktu yang lama, singkat ya. Nah, yang jelas untuk komentar yang spam itu, di sini sahabat semua, sebagai konten kreator, sekali lagi Abah jelaskan, komentarlah sesuaikan dengan isi kontennya. Karena yang merasa rugi bukan hanya channel kita di saat kita berkomentar di video kawan kita, tapi kita sendiri yang akan merasa rugi kalau kita berkomentar di video kawan kita yang komentarnya itu spam ya. Ada aturan-aturan tertentu di saat kita berkomentar. Kalau kita berkomentarnya, mungkin tiba-tiba komentarnya itu hilang di video kawan kita, itu bisa jadi kita terlalu banyak berkomentar di video-video kawan kita sehingga komentar tersebut numpuk dan ternyata kita tidak bisa lagi berkomentar, karena itu nanti akan muncul error 404 ya. Aturan-aturan YouTube di sini tentang komentar pun ada. Bahkan kalau kita berkomentar berulang kali sama kata-katanya, itu pun akan dianggap spam oleh YouTube. Apalagi kalau kita berkomentarnya itu menghujat atau mencela ya, itu pun akan dianggap spam oleh YouTube. Bahkan ada juga ya komentarnya tersebut menghilang. Nah, untuk saat ini, di saat kita melakukan live streaming, Abah yakin sahabat semua sering mendapatkan komentar-komentar yang negatif, bahkan membuat kita down. Kenapa? Karena mereka sering menghujat atau menghina. Itu abaikan saja. Itu pun nanti komentarnya akan menghilang. Kalau memang kita tidak suka, silahkan kita hapus aja komentarnya. Tapi kalau memang kita diamkan, itu tidak jadi masalah, karena nanti pun akan masuk ke ditahan untuk ditinjau ya komentarnya tersebut. Nah, buat sahabat-sahabat semua, yuk mulai dari sekarang saling menghargai sesama konten kreator. Itu sangatlah penting. Bukan hanya konten kita yang bagus menurut kita ya, belum tentu menurut kawan kita konten kita juga bagus. Nah, kita menonton video kawan kita, menurut kita jelek, tapi menurut si pemilik channel atau si pemilik video itu videonya bagus. Mereka berharap video-videonya itu ada yang berkomentar, komentarnya yang negatif, ada yang berkomentar yang positif, sehingga videonya performanya bagus dan videonya berharap mendapatkan rekomendasi karena banyaknya berkomentar ya. Nah, hanya itu yang bisa Abah sampaikan, semoga bisa bermanfaat nih. Jangan lupa, sekali lagi Abah pesan, ayo saling menghargai sesama konten kreator. Berbijaklah di saat kita berkomentar, karena komentar YouTube itu ada aturan-aturan yang tentu yang dinamakan dengan spam YouTube. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.